Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Dan kali ini aku mau ngerikuk roti yang lagi viral di dunia persosmedan ini. Sesuai dengan judul, aku mau bikin cheese bread punyanya Mami Toko, versi murah dan tanpa proofing berkali-kali. Resep ini cocok banget bagi kalian yang pengen jualan dengan menggunakan waktu yang singkat tentunya. Pengen banget kerja cepet, simple, tanpa memerlukan waktu yang lama, dan gak usah banyak ngomong lagi, langsung aja ke cara membuatnya. Step yang pertama, aku mau bikin rotinya. Untuk bahannya tentu pakai terigu protein tinggi sebagai pelembut juga. Aku pakai kentang rebus yang udah dihaluskan di blender atau chopper juga boleh. Di sini aku juga pakai susu bubuk, gula pasir juga, ragi instan atau vermipan, dan nantinya di akhir aku akan pakai sedikit garam. Di sini aku pakai margarin, dan kalau mau pakai butter juga boleh. Dan yang bahan terakhir 2 butir kuning telur, karena aku mau bikin setengah kilo tepung, jadi pakainya 2 kuning telur dicampur dengan susu cair mencapai berat yang sudah ditentukan. Pindahkan tepung terigu pada wadah yang bersih, agak besar agar tidak susah ketika nanti menguleni, jadi perlu banget pakai wadah yang cukup besar. Tambahkan juga tepung dengan gula pasir, susu bubuk juga. Untuk susu bubuk kalian bisa gunakan yang full cream ya teman-teman. Setelah itu tambahkan juga vermipan kering atau ragi instan. Dan setelah itu aduk rata bahan kering agar mudah tercampur semuanya nanti. Tambahkan kentang rebus. Kalau untuk kentangnya ini aku kukus dan aku haluskan menggunakan saringan minyak, dan hasilnya cukup halus dan gak perlu di blender lagi. Selanjutnya aku akan tambahkan susu cair dengan kuning telur secara bertahap. Pertama aku akan uleni dengan menggunakan tangan. Aku ini udah cuci tangan ya teman-teman. Aku uleni menggunakan tangan sampai setengah kalis aja. Untuk takaran antara susu dan kuning telur ini udah pas. Jadi untuk takaran susu dan telur kalian wajib mengikuti resep agar roti kalian kalisnya pas, nggak kelembekan, juga nggak kering atau keras. Dan kalau misalnya menurut kalian untuk adonannya terlalu lembek, bisa ditaburi tepung sedikit aja. Kalau udah setengah kalis, sekarang kita akan tambahkan margarin. Karena aku pakai versi murah, jadi aku pakai lemaknya itu dengan menggunakan margarin. Kalau mau menggunakan butter boleh, dan nantinya roti kalian bakalan lebih lembut lagi. Tambahkan sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh garam dapur. Dan sekarang kalau udah selesai semua ditambahkan bahan-bahannya, sekarang kita akan gunakan mixer dengan kecepatan maksimal. Kita mixer sampai adonan benar-benar kalis atau permukaan adonan udah mulai licin, mulus. Itu tandanya adonan kalian udah bagus dan udah mulai kalis. Pakai hand mixer tentunya ngebantu banget ya teman-teman. Cepat kalis adonannya, apalagi dengan jumlah tepung yang menurut aku lumayan banyak. Jadi hand mixer ini lumayan cukup ngebantu, tapi kalau nguleni pakai tangan tentunya pasti bakalan kalis juga dan membutuhkan tenaga ekstra tentunya. Kalau adonan udah kalis, mulus, selanjutnya kita cek. Kalau udah terbentuk window pane seperti ini, itu artinya adonan kalian udah mulai elastis dan kalis. Dan mungkin lain kali aku bakalan coba nguleni tepung dengan menggunakan tangan, yang pastinya bakalan lebih seru lagi ya teman-teman. Olesi tangan dengan margarin atau minyak agar tidak lengket di tangan. Dan sekarang kita ambil adonannya dan kita bulatkan dulu seperti ini. Pastikan adonan udah bulat, mulus. Dan sekarang kita istirahatkan adonan, dan sebelumnya juga wadah kita olesi terlebih dahulu dengan margarin atau minyak agar tidak lengket. Istirahatkan adonan kurang lebih 30-40 menit agar adonan lebih elastis lagi. Istirahatkan adonan agar adonan rileks dan sedikit mengembang, kira-kira 1-1,5 lebih besar dari ukuran sebelumnya, dan tutup wadah agar tidak kering. Setelah istirahat selama 30 menit, adonan udah sedikit mengembang, keluarkan dari wadah. Dan ini tangan aku udah aku olesi dengan margarin ya teman-teman. Begitu juga dengan scrapernya juga udah diolesi margarin. Selanjutnya kempiskan adonan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Dan juga sambil lalu aku uleni sebentar aja, tujuan yang sama untuk mengeluarkan udara yang terperangkap. Karena mau kita bagi-bagi adonannya, akan kita timbang juga agar sama rata semua ukuran roti nantinya.
Nah, kalau udaranya udah mulai berkurang, sekarang bakalan kita bagi adonannya menjadi 2 terlebih dahulu agar mudah pembagiannya nanti. Dan akan aku timbang adonannya itu per roti kira-kira 70-75 gram. Dan untuk tepung terigu yang aku gunakan itu setengah kilo ya teman-teman. Aku dapat 12-13 roti ban. Berhubung rotinya lumayan agak gede yang punya aku, tentunya kalau kalian pengen yang lebih kecil-kecil, kalian bisa timbang lebih kecilan lagi ya teman-teman. Dan sesuaikan aja timbangannya ya teman-teman dengan kebutuhan kalian masing-masing. Setelah dibagi-bagi, sekarang kita bulat-bulatkan adonan. Kalau kalian nggak bisa pakai teknik rounding, kalian bisa pakai teknik seperti aku ini. Dengan caranya menekan-nekan adonan yang luar masuk ke bagian dalam adonan. Lakukan terus-menerus sampai permukaannya rata dan mulus. Ini aku sedikit rounding aja agar permukaan yang bagian bawah lebih mulus lagi. Nah, contohnya itu kurang mulus ya teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar agar dapat ilmunya dan aku dapat pengalaman agar kedepannya lebih baik lagi. Aku ini lupa ya teman-teman. Sebetulnya kalau ingin lebih mulus lagi, bisa kita rolling dulu menggunakan rolling pin dan setelahnya bisa kita bulatkan atau rounding dan hasilnya akan jauh lebih mulus lagi. Dan begini aja udah lumayan bagus ya teman-teman, karena nanti bagian permukaannya akan kita tutupi dengan menggunakan cream cheese dan masih akan ditutup lagi dengan menggunakan keju parut. Jadi intinya ya teman-teman, kalau kita lagi bikin kue, bolu atau roti itu harus pede. Dan juga sedikit waspada agar bolu atau kue kalian jadi bagus dan cantik. Kalau udah di rounding semua jadinya seperti ini dan akan aku proofing kira-kira 1 jaman atau sampai mengembang 2 kali lipat. Lanjut step yang kedua, aku mau bikin cream cheese homemade. Aku pakai hampir 400 ml susu cair, masukkan ke dalam gelas blender, tambahkan 200 gram keju parut cheddar merek apa aja tentunya. Blender kedua bahan tersebut sampai benar-benar halus. Tandanya kalau halus cairan susunya udah mulai mengental karena udah mulai menyatu dengan kejunya ya teman-teman. Dan masak kedua bahan tersebut di atas kompor dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, lumayan memakan waktu lama, agak lama ya teman-teman sebetulnya. Dan di sini aku tambahkan sejumput custard powder, memastikan agar cream cheese-nya padat atau di skip juga boleh. Campurkan cream cheese dengan margarin, gula kastor juga secara bertahap. Tetapi di sini aku beri saran lebih baik menggunakan cream cheese yang udah jadi atau beli dari toko, walaupun agak sedikit pricey tetapi teksturnya dapet jadinya padat. Karena ini menggunakan cream cheese bikinan sendiri, tentunya untuk cream cheese-nya itu sedikit berair. Kalau udah ngembang 2 kali lipat, kira-kira 1 jam 10 menitan, sekarang kita panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 12 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Untuk hasil cream cheese-nya itu seperti ini ya teman-teman. Sekarang untuk rotinya mau aku lubangi dengan menggunakan gunting dapur di bagian tengahnya. Dilubanginya secukupnya aja ya teman-teman, dan sisakan ruang di bagian tengah bagian dalam untuk pengisian cream cheese-nya nanti. Isi bagian yang sudah terlubangi sebelumnya dengan cream cheese, isi dengan menekan bagian ujung lubang paper bag agar lebih masuk ke dalam bagian roti dan mengisi semua rongga-rongga bagian rotinya juga. Bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, saat aku mengisi cream cheese-nya, terlihat sekali kalau cream cheese-nya itu sedikit mencair karena memang tekstur dari cream cheese buatan ini memang sedikit berair, tetapi jangan khawatir karena teksturnya mirip dengan flan tapi versi padatnya. Karena sebelumnya pas tadi aku masak cream cheese-nya itu, aku tambahkan sedikit dengan custard powder, warnanya langsung berubah jadi kuning. Kalau aku tahu warnanya bakalan berubah secara mencolok, harusnya nggak aku tambahkan dengan custard powder ya teman-teman. Dan kalian jangan tambahkan custard powder, takutnya nanti warnanya jadi kuning kayak gini. Selanjutnya kalau udah diolesi semua permukaannya, siapkan kertas roti atau baking paper atau lebih gampangnya kertas nasi dan ditambahkan parutan keju di atasnya. Kalau bisa lebih banyakkan agar lebih berasa atau tergantung dengan selera kalian masing-masing. Selanjutnya lipat bagian ujung ke ujung menuju bagian tengah sampai menutup semua bagian roti. Lipat dan tutup di bagian tengah membentuk kerucut. Kalau udah, bagian kerucut dilipat dan dibawa ke bagian atas roti. Dan lakukan di kedua sisi ujung kerucut, lalu rapikan. Ngelipatnya terlihat gampang banget ya teman-teman. Pasti kalian jago semua dan pasti lebih rapi daripada lipatan yang aku buat. Kalau udah rapi dan tertutup semua bagian rotinya, sematkan stiker atau perekat di bagian tengah agar lebih rapi lagi. Lakukan hal sama pada semua roti. Untuk rotinya ini jadi 12 pieces ya teman-teman.
teman-teman. Dengan berat tepung setengah kilo dan timbangan adonannya itu 70-75 gram di setiap bulatan adonan rotinya. Jadi rotinya ini cukup besar dan menurut aku cukup mengenyangkan juga. Apalagi ditambah parutan keju yang melimpah, ditambah cream cheese juga pastinya kenyang banget. Apalagi dibikin sarapan dengan secangkir teh pastinya cukup mengenyangkan. Informasi aja ya teman-teman, kertasnya kalian wajib beli dengan ukuran yang 30 x 30 cm karena biasanya paling banyak itu dijual di toko-toko dengan ukuran yang lebih kecil. Dan kalau kertasnya lebih kecil pastinya susah ngelipatnya ya teman-teman, dan rotinya juga nggak bakalan tertutup untuk seluruhnya. Dan jika udah dibungkus semua jadinya itu seperti ini ya teman-teman, rapih. Apalagi diberi stiker untuk jualan pastinya lebih menarik. Aku mau mencicipi satu karena ini bener-bener aku penasaran banget sama rasanya. Aku coba buka satu dulu ya teman-teman. Kalian bisa lihat kejunya melimpah banget. Bagi kalian pecinta keju, pastinya ini surga duniawi banget karena kejunya yang terasa di bagian dalam roti maupun di bagian luarnya. Bener-bener melimpah dengan rasa keju sih ini. Bisa dilihat dari potongannya ini super lembut banget walaupun tanpa proofing berkali-kali dan tidak memakan waktu yang lama. Rotinya pasti moist banget, lembab di bagian rotinya pastinya ya teman-teman karena kita menggunakan kentang, dan ringan juga untuk rotinya nggak bantet ataupun padat. Untuk serat rotinya halus dan sedikit memanjang. Untuk jualan aku tentunya memakai cream cheese instan atau cream cheese siap pakai, misalkan cream cheese 250 gram, margarin butter atau margarin mix butter 250 gram, merek Baker Mix punya Anchor ya teman-teman, jadi 1:1. Cream cheese homemade ini rasanya ngeju banget dan rada asin, kurang gurih. Tentunya asin karena aku pakai keju cheddar dalam pembuatan cream cheese, juga dicampur full margarin untuk isian rotinya. Enak banget dari rotinya, isiannya juga enak, hanya saja kurang gurih dan sedikit over asin. Mudah-mudahan ini bisa jadi ide kalian jualan dengan low budget dan bisa dijual up juga karena rasanya yang enak banget, nggak kalah dengan isian yang memakai cream cheese siap pakai. Terima kasih kalian udah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, share video aku agar lebih berkembang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum dan bye-bye.